Pemirsa, nama Parti Liani, wanita asal Nganjuk, Jawa Timur, kini tengah jadi perbincangan publik. Ya, Parti yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita asal Indonesia itu baru saja memenangkan kasus hukum yang selama 4 tahun terakhir dijalaninya di Pengadilan Hukum Singapura. Berawal dari Parti yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Liew Mun Leong, seorang pengusaha kaya sekaligus bos besar di sejumlah perusahaan besar di negeri Singa. Hampir 1 dekade, Parti bekerja sebagai buruh migran di kediaman Liew. Ia dibayar $600 Singapura atau 6,5 juta rupiah setiap bulan. Namun, Parti tak menyangka dirinya yang berniat memperbaiki perekonomian keluarga dengan bekerja di luar negeri sebagai TKW, justru mengalami kendala bahkan terlibat kasus hukum. Dalam perjalanan setianya bekerja di kediaman Liew, Parti dituding mencuri barang-barang di rumah bosnya itu. Selama 4 tahun ini saya merasakan yang dituduh mencuri yang tidak seharusnya. Saya memang tidak mencuri, jadi saya merasa ingin sekali mendapat keadilan di Singapura. Parti dituduh melakukan pencurian senilai $34.000 Singapura atau senilai 369 juta rupiah. Kasus yang menimpa Parti ini langsung menyita perhatian publik, tak terkecuali sejumlah selebriti. Apalagi si ART-nya ini kan udah mengabdi selama 9 tahun loh, itu kan bukan waktu yang sebentar. Cuman aku juga salut sama penegak hukum di Singapura yang tetap menegakkan keadilan, bahwa padahal itu bukan ART dari negaranya dia. Persoalan memang bermula karena Parti yang menjadi ART kerap diminta Liew untuk membersihkan rumah dan kantor Carl Liew, putra Liew yang tinggal berbeda rumah. Menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja Singapura, keluarga Liew telah melakukan hal ilegal karena Parti terdaftar sebagai TKI dengan hanya satu majikan, yaitu Liew Mun Leong. Parti dilarang bekerja untuk majikan lain. Alih-alih Parti mengancam akan melaporkan hal itu, ia malah dilaporkan melakukan pencurian dan diputus bersalah atas 4 dakwaan pencurian, yakni menggondol sejumlah barang mewah pada 2019 lalu. Parti pun sempat menjalani masa penjara 1,5 tahun sebelum akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Singapura pada 4 September lalu memutuskan dirinya tidak bersalah dan menang atas bos Bandara Changi Singapura, Liew Mun Leong. Ini sebenarnya kasus biasa secara umum dan sering terjadi di luar sana kepada TKW maupun TKI. Cuma pada prinsipnya ini Singapura ya yang begitu dekat. Kalau di Arab biasanya atau di Taiwan, di China, terus di negara-negara yang jauh dari sana memang sering terjadi dan jarang terekspos. Nah, kemudian kalau kita melihat dari perkara ini sudah jelas bahwa hukum Singapura memang masih banyaklah kita berharap bahwa memang hukum di Singapura itu tidak melihat pada pada posisi dia pelapor sebagai orang kaya maupun yang didakwakan atau yang ditargetkan adalah seorang pembantu rumah tangga. Cuma dalam hal ini patut disyukuri bahwa hukum masih menjadi panglima di Singapura. Menanggapi kasus yang dialami oleh Parti tenaga kerja asal Indonesia yang ada di Singapura, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur, akhirnya kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Hasilnya juga alhamdulillah Parti dinyatakan bebas, tidak bersalah, dan saya sangat mengapresiasi sekali bagaimana keadilan ditegakkan di Singapura.
saya sangat salut bahwa di Singapura bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan hidung. Setelah sempat menjalani masa tahanan, kasus hukum Parti terus berjalan. Ia mendapat pembelaan dari Lembaga Advokasi Buruh Migran Humanitarian Organization for Migration Economics atau HOME. HOME memberikan jaminan $15.000 Singapura supaya Parti tak ditahan dan tinggal di penampungan HOME selama menjalani proses pengadilan. Banyak kejanggalan yang ditemukan, termasuk soal klaim barang-barang yang dicuri Parti. Kasus rekayasa keluarga konglomerat ini pun menyita perhatian warga Singapura yang membuat warga Singapura tak simpatik pada perlakuan keluarga Liu terhadap Parti. Hingga akhirnya setelah sidang panjang, Parti memenangkan kasus tersebut dan terbukti tidak mencuri dan tidak bersalah. Kini keluarga Liu pun harus menahan malu lantaran kasusnya kalah di persidangan. Untuk tindakan yang diambil sama bosnya mengundurkan diri, menurut aku udah tepat banget. Mungkin dia merasa dia udah sadar karena apa yang dia lakukan itu salah, apalagi kan dia pejabat ya, dan dia seorang laki-laki yang harusnya mempunyai sikap gentle yang bertanggung jawab. Kasusnya Parti, ketika memang seorang bos besar, bukan berarti dia mampu memenjarakan, kemudian menuduh tanpa dasar. Kemudian di pengadilan tingginya dimenangkan oleh hakim, bahkan hakim pengadilan tinggi di Singapura menyalahkan hakim di distrik. Kenapa penerapan hukumnya tidak benar? Terus kemudian penyidikan oleh polisinya di sana terkesan malah terdesain. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sama-sama cermati, bahwa hukum yang memang didesain atau pelaporan polisi yang didesain pada akhirnya hakim yang memiliki nurani akan memberikan putusan yang adil. Sudah seharusnya Indonesia juga belajar dalam hal penerapan hukum seperti di Singapura. Memang benar-benar serius menjaga hukum sebagai panglima dan menjadikan hukum tidak hanya berpihak pada orang-orang besar. Ini kita harus patut dan belajar banyak. Karena malu dan jadi sorotan, Liu akhirnya mengundurkan diri dari beberapa perusahaan yang dipimpinnya. Parti yang menang kasus melawan mantan bosnya itu tak merasa jumawa. Ia memilih pulang ke tanah air setelah melewati kasus yang melelahkan dirinya 4 tahun terakhir. Setelah saya habis semua masalah saya selesai, saya sudah tidak kepingin lagi kerja di Singapura. Saya pengen pulang ke Indonesia. Pesan dari saya, kalau mau kerja ke luar negeri harus mempunyai mental yang kuat, jangan kamu menyerah. Dan kedua, kalau kerja di rumah majikannya mungkin baik, memberi apapun selama masih baik, lebih baik jangan diterima. Soalnya kalau majikan sudah tidak merasa senang dengan kita, majikan bisa menuduh apapun dengan kita. Jadi tolong ya Mbak, kalau kerja di luar negeri jangan sampai terjebak masalah seperti saya. Untuk para tenaga kerja asal Indonesia yang berada di luar negeri, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa untuk bekerja ke luar negeri harus secara legal, sehingga jika terjadi masalah seperti ini bisa diperjuangkan dengan semestinya, dan jangan takut untuk memperjuangkan hak kalian. Jangan takut jika memang kalian benar-benar tidak bersalah.